Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil tugas proyek kami dengan aplikasi perpustakaan berbasis GUI. Di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya dengan saya sendiri dengan nama Yuda Ramanda Putra dengan NIM F521230062 dan Muhafiz dengan NIM F521230051, Andika Putra dengan NIM F521230065, dan yang terakhir Dede Alfandi dengan NIM F521230058. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa file codingan yang berada dari aplikasi perpustakaan berbasis GUI. Di sini saya akan menjelaskan dari file anggota Java, yang mana di anggota Java ini kita mempunyai public class yang bernamakan anggota. Nah, di sini juga kita memiliki beberapa atribut seperti ID dan nama dengan tipe data, integer, dan string yang bersifat privat, yang dimana atribut ini hanya bisa diakses di dalam kelas ini. Di sini juga kita mempunyai metode konstruktor, yang dimana metode konstruktor ini metode yang mengisi atribut dengan parameter dengan konstruktor ID dan nama. Di sini juga kita mempunyai metode getter untuk mengambil nilai. Di sini kita mengambil nilai ID dan nama dengan tipe data yang sama. Nah, di sini kita mempunyai codingan yang bernamakan public string to string, yang dimana di sini kode ini berguna ketika kita mengambil sebuah nilai yang berdasarkan ID, dia memunculkan sebuah output dengan tampilan string. Jadi ketika kita memanggil contoh ID, munculannya itu string atau nama dari ID tersebut. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari file buku Java. Nah, di sini kita mempunyai public class yang dengan nama buku dengan atribut ID, judul, pengarang, dan tersedia. Nah, di sini dia memiliki tipe data yang berbeda-beda seperti ID dia integer, judul dia string, pengarang juga string, dan tersedia dia boolean. Dengan artian dia if atau else. Nah, di sini kita memiliki konstruktor public buku dengan isi ID, judul, pengarang, dan di sini kita memiliki tis tersedia. Nah, pertama saya akan menjelaskan di bagian tis ID, judul, pengarang. Jadi di sini dia sebagai penerima nilai dari atribut dengan konstruktor parameter yang sesuai dengan atribut. Nah, untuk tis tersedia ini dia akan membuat semua buku yang baru dibuat otomatis dia bersifat true, atau semua buku yang baru dibuat dia akan otomatis tersedia. Nah, untuk di sini kita mempunyai metode menggunakan metode getter. Di sini kita sebagai kayak mengambil nilai ID, buku, pengarang, dan is available. Nah, di sini mungkin yang beda dari penjelasan sebelumnya, di sini dia ada diletak di public boolean. Nah, jadi public boolean ini hanya mengembalikan nilai status buku. Jadi ketika buku yang baru dibuat tadi, dia akan otomatis dengan nilai boolean awal. Jadi dia akan nilai tersedia. Nah, untuk public void set available ini dia bisa mengatur sebuah buku dari luar kelas ini. Jadi ketika buku itu sedang dipinjam, dia akan bersifat false, dan ketika buku itu setelah selesai dipinjam dia akan bersifat true. Nah, untuk di public string to string ini hampir sama penjelasannya di atas. Ketika buku itu tersedia atau tidak tersedia, dia akan menampilkan sebuah teks sedang dipinjam dan tersedia. Nah, untuk return buku ini dia hampir sama juga sih penjelasan dengan saya di awal. Dia hanya membuat suatu tampilan teks yang rapi dengan semua hasil yang menampilkan sebuah teks saja. Jadi dia membuat rapi seluruh pemanggilan output itu, dia hanya menampilkan sebuah teks tanpa angka begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dede Alfandi dengan NIM F521230058. Jadi di sini saya akan menjelaskan pada bagian peminjaman .java, yang dimana yang pertama itu adalah import java.time.localDate. Jadi secara sederhana kode ini tuh mengimpor kelas localDate dari Java yang digunakan untuk mendapatkan tanggal hari ini. Ya, seperti itu. Jadi fungsi dari localDate ini dia itu akan
menetapkan tanggal pada hari ini begitu. Kemudian ada public class peminjaman, yang dimana kita di sini membuat kelas baru yang bernama peminjaman. Nah, kemudian di dalam kelas peminjaman tersebut ada variabel atau objek di dalam kelas, yang dimana ada anggota ini tuh menyimpan data siapa yang meminjam, seperti itu. Kemudian buku, dia ini menyimpan data buku yang dipinjam. Kemudian tanggal pinjam, seperti yang saya bilang tadi, ini adalah tanggal saat buku yang dipinjam itu akan otomatis terisi dengan tanggal pada hari ini atau pada tanggal yang sekarang, seperti itu. Kemudian ada konstruktor, yang dimana di dalam konstruktor ini itu adalah fungsi yang dijalankan saat objek dibuat, seperti itu. Kemudian pada dis anggota sama dengan anggota itu dia menyimpan data anggota ke dalam objek, seperti itu. Kemudian dis buku sama dengan buku, dia juga menyimpan data buku ke dalam objek. Dan di dis tanggal pinjam sama dengan local date now ini, itu dia mengisi tanggal tanggal pinjam dengan tanggal hari ini begitu. Jadi tanggal pinjamnya itu akan otomatis terisi dengan tanggal pada hari ini atau tanggal yang sekarang, seperti itu. Kemudian di sini ada metode getter, yang dimana public anggota, get anggota, return anggota. Jadi ini tuh mengembalikan siapa anggota yang meminjam begitu. Jadi dia akan memberitahu bahwa siapa yang meminjam buku begitu. Kemudian di public buku, get buku, return buku, jadi dia akan mengembalikan data buku yang dipinjam. Jadi dia akan memberitahu bahwa buku apa yang sedang dipinjam, seperti itu. Kemudian public local date, get tanggal pinjam, return tanggal pinjam. Jadi dia akan mengembalikan tanggal peminjaman. Jadi dia akan memberitahu kapan buku tersebut dipinjam, seperti itu. Kemudian di sini ada override dan juga ada public string to string. Jadi to string ini tuh secara sederhana dia menampilkan data dalam bentuk teks. Kemudian di return anggota terus plus anggota get nama. Jadi dia itu akan mengambil nama anggota. Jadi misalkan return anggota dan anggota get nama, saya contohkan namanya misalkan Dede. Jadi dia akan muncul anggota dalam tanda petik, itu nama saya, berarti Dede, anggota dalam tanda petik Dede, seperti itu. Kemudian meminjam buku plus get judul buku atau get buku buku get buku.get judul, seperti itu. Jadi dia akan mengembalikan judul buku apa atau buku apa yang dipinjam begitu ya. Kemudian pada plus tanggal pinjamnya, secara sederhana dia akan memberikan tanggal pada hari tersebut atau pada tanggal kapan buku itu dipinjam, seperti itu. Baik, saya akan menjelaskan tentang file selanjutnya, yaitu anggota tidak ditemukan atau exception dalam Java. Anggota tidak ditemukan exception kelas ini mewarisi extends dari exception yang diberikan. Ia dapat digunakan sebagai exception buatan sendiri. Di dalam kelas tersebut terdapat konstruktor yang menerima parameter string message. Konstruktor ini kemudian meneruskan message tersebut ke superclass exception menggunakan super atau messages. Hal ini memungkinkan pesan kesalahan untuk ditampilkan ketika exception dilempar. Nah, kelas ini cocok digunakan ketika ingin menampilkan pesan kesalahan khusus, misalnya saat data anggota tidak ditemukan dalam program. Nah, selanjutnya buku tidak tersedia exception. Fungsinya untuk menampilkan pesan kesalahan khusus ketika buku yang dicari tidak tersedia. Nah, kelas ini merupakan turunan dari exception dan konstruktornya menerima pesan kesalahan yang kemudian diteruskan ke exception melalui super message. Yang demikian ketika exception ini dilempar, pesan kesalahan yang dikirimkan dapat langsung muncul. Selanjutnya
input tidak valid. Nah, kelas ini digunakan untuk menangani kesalahan ketika input yang diberikan tidak sesuai atau salah. Dan pesan kesalahan dapat dikirimkan melalui konstruktor dan diteruskan ke exception menggunakan super atau message. Dengan cara ini, ketika kesalahan terjadi, pesan tersebut dapat langsung ditampilkan kepada pengguna. Melanjutkan penjelasan dari teman saya, yang mana saya akan menjelaskan bagian perpustakaan GUI titik Java, di mana dari file ini dibuat untuk menjelaskan konsep-konsep dasar dari perpustakaan, yaitu seperti menampilkan daftar buku, daftar anggota, melakukan peminjaman, melakukan pengembalian, dan menampilkan riwayat peminjaman dari yang sudah aktif. Oke, mungkin langsung saja. Di sini pada bagian awalnya terdapat bagian import, yang dimana dari pustaka, misalnya dari ini kan, dari pustaka Swing melakukan pengambilan kelas-kelasnya, dari pustaka WT dan mengambil kelas-kelasnya, dan seterusnya pada bagian util dan lain-lain. Mungkin langsung saja di bagian utamanya, yaitu melakukan deklarasi variabel, di mana di sini kita mempunyai variabel, mempunyai kelas GUI, perpustakaan GUI, di mana turunan dari gframe, yang dimana kelas ini adalah sebuah jendela aplikasi. Di sini deklarasi variabelnya, yaitu variabel pertama yaitu buku, yang dimana dia mempunyai status yaitu statik, dan variabel kedua anggota, variabel ketiga yaitu peminjaman, yang dimana menampilkan sebuah list peminjaman. Kata kunci statik menandakan variabel-variabel ini hanya ada satu untuk seluruh aplikasi, berfungsi sebagai database terpusat di memori. Dan yaitu ada juga yang pada bagian untuk seperti box text area, member text area, dan history text area. Yang dimana di sini dia menggunakan privat, yaitu privat itu variabel ini hanya dapat diakses dari kelas di dalam sebuah perpustakaan GUI. Baik, langsung ke bagian konstruktornya, di mana di sini kita mempunyai sebuah konstruktor dari sistem manajemen perpustakaan GUI. Di mana di sini ada kode untuk membuat tampilan window-nya. Oke, di sini habis dari sini itu membuat tampilan tab, di mana tab daftar buku, tab daftar anggota, dan tab daftar pinjam buku. Kembalikan buku ini hampir sama dengan tampilan pinjam buku, dan juga tampilan riwayat peminjaman buku, yang dimana menampilkan semua pinjaman yang masih aktif di history text area. Oke, pada bagian action listener, dan terdapat tombol button di bagian add action listener gitu kan. Dan di sini kita menginisialisasi data dari display-nya. Oke, sekarang pada bagian private file analysis data, yaitu di mana kita akan menyiapkan data perpustakaan. Di mana di sini kita membuat yaitu daftar buku terdapat dari 10 data. Yang dimana data-datanya merupakan ini semua. Di mana terdapat ID 1, ID dan sampai ID 10. Dan juga data-data dari anggota, di mana terdapat ID 1 sampai 5. Nah, di sini ada tulisan 5. Dan juga di sini untuk menampilkan orang yang sedang melakukan peminjaman buku, itu dia menggunakan array list. Oke, baik, di sini untuk melakukan pengupdatean dari seluruh proses peminjaman buku, di mana di sini ada update box text area, update member text area, dan update history, di mana yaitu update di sini untuk update jika orang sudah meminjam buku, update untuk anggota siapa saja yang sudah meminjam buku, dan daftar peminjamannya. Mana sih tujuannya untuk memperbarui papan pengumuman. Oke, di sini untuk mencari data, ini adalah logika untuk mencari data seperti ini. Kalau ini untuk data anggota, dan ini untuk data buku, untuk mencari data di catatan. Oke, baik, di sini. Oke, di sini bagian private void handle pinjam buku, yang di sini merupakan logika lagi untuk melakukan peminjaman buku, di mana di sini kita memasukkan ID anggota, di mana misalnya kalau anggota ID-nya tidak terdapat dari sini,
melakukan yaitu tidak ditemukan. Dan jika ID buku tidak terdapat dari data tersebut, jadi dengan output yaitu buku dengan ID titik-titik tidak ditemukan. Dan jika bukunya telah dipinjam, yaitu muncul kode seperti ini, buku dengan ID bla 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 sudah dipinjam. Dan jika kita telah meminjamnya, yaitu berhasil dipinjam oleh namanya kita yang meminjam dan sukses meminjam. Dan seterusnya ini merupakan logika untuk memproses peminjaman buku. Hampir sama juga dengan peminjaman buku di sini. Pada bagian logika handle kembalikan buku, yaitu hampir sama dengan penjelasan pada peminjaman buku, di mana di sini merupakan logika kembalikan buku dengan logika yang sama, tidak ditemukan dalam sistem dan lain-lain. Oke, di sini merupakan untuk tempat run-nya. Jika kita merun, yaitu hasilnya true dan false. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk tampilannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi baik, saya akan menjelaskan hasil run atau tampilan dari aplikasi desktop perpustakaan ini. Jadi langsung saja pada file perpustakaan GUI.java itu klik kanan, kemudian pilih menu run code. Nah, kemudian akan muncul fitur seperti ini, ada 6 fitur atau 6 menu. Jadi, maksud saya 5. Jadi ada yang pertama daftar buku, yang kedua daftar anggota, yang ketiga pinjam buku, yang keempat kembalikan buku, dan yang terakhir riwayat peminjaman. Jadi langsung ke menu yang pertama. Untuk daftar buku ini adalah dimana kita bisa melihat daftar-daftar buku yang tersedia di dalam perpustakaan ini. Jadi di sini ada 10 buku sesuai dengan ID yang ada. Jadi ID-nya itu ada 1, 2 sampai 10 dengan judul dan pengarang yang berbeda-beda tentunya, juga dengan status yang berbeda. Nah, kemudian di menu yang kedua, di daftar anggota, ini adalah anggota-anggota yang sudah terdaftar atau yang sudah ada di dalam perpustakaan ini. Begitu. Jadi di sini ada 5 anggota dengan ID yang sama juga, 1 sampai 5 dengan nama yang berbeda tentunya. Terus di pinjam buku ini itu adalah menu yang dimana kita bisa meminjam buku dari perpustakaan ini dengan cara memasukkan ID anggota, kemudian dengan memasukkan juga ID bukunya. Jadi mari kita simulasikan saja. Untuk ID anggota ini kita bisa lihat pada menu daftar anggota. Nah, di sini saya akan mencoba menggunakan ID nomor 2 dengan nama Dede Alfandi. Kemudian untuk ID buku, kita bisa lihat pada daftar buku, kita bisa pilih bebas untuk ID mana dan buku apa yang ingin kita pinjam. Jadi di sini saya ingin meminjam buku Perempuan di Titik Nol dengan ID nomor 9. Jadi langsung masukkan saya di sini nomor 9, kemudian klik menu pinjam buku. Nah, otomatis akan muncul notifikasi seperti ini. Buku Perempuan di Titik Nol berhasil dipinjam oleh Dede Alfandi. Seperti itu. Nah, kemudian ke fitur selanjutnya atau menu selanjutnya, kembalikan buku. Tapi sebelum ke menu ini kita bisa lihat ke menu yang ini, riwayat peminjaman. Nah, di sini kita bisa lihat itu riwayat peminjaman atau siapa saja yang sudah meminjam, kemudian buku apa yang dia pinjam, dan kemudian tanggal berapa dan hari apa dia meminjam buku tersebut. Nah, jadi di sini ada riwayat peminjaman seperti ini. Jadi peminjaman anggota Dede Alfandi dengan ID nomor 2 dengan judul buku Perempuan di Titik Nol, ID-nya 9, kemudian tanggal pinjamnya itu tanggal 11 bulan 6 2025. Nah, kemudian ke fitur yang kembalikan buku, di sini itu adalah fitur yang harusnya teman-teman sudah tahu ya. Fitur ini adalah dimana kita bisa mengembalikan buku yang sudah kita pinjam sebelumnya, begitu. Jadi di sini untuk ID anggota itu sesuaikan sama riwayat peminjaman. Nah, misalkan di sini ada banyak di sini ada banyak riwayat peminjaman. Nah, kita tinggal sesuaikan saja dengan ID anggota yang mana dan kemudian ID buku yang mana yang dia pinjam. Nah, sesuaikan untuk dimasukkan di sini. Jadi karena di sini hanya ada 1 dengan anggota Dede Alfandi, ID-nya 2. Jadi di sini ID anggotanya 2. Kemudian untuk ID bukunya bisa kita lihat di sini. Buku Perempuan di Titik Nol dengan ID nomor 9. Jadi di sini masukkan nomor 9. Kemudian klik menu kembalikan buku.
Nah, akan muncul notifikasi seperti ini. Itu buku perempuan di titik nol berhasil dikembalikan oleh anggota ID 2 ya, atau ID 2 tadi ya, nama saya sendiri Dedal Fandi begitu. Ya oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.